menuju tentang keuletan, halaman 83. Ya. Nah, di keuletan ini, halaman 83 ini, saya mengambil sebuah kisah tentang kisah seorang keuletan. Ya. Berjudulnya, saya yakin bisnis yang kami rintis akan menuai hasil lebih besar ketika kita tekuni sepenuh hati. Saya tahu, tadi saya ceritakan tentang enak jalan ke Bali, enaknya jalan-jalan ke keliling dunia, enaknya kita jalan. Semua itu seseorang yang sudah menetapkan sebuah tujuan, tidak ada hal yang boleh dilakukan dengan setengah hati. Sebab tanpa komitmen dan upaya yang konsisten, tanpa keuletan dan kegigihan, tujuan itu tidak. Jika ada satu goal atau tujuan yang ingin saya capai, saya akan konsisten berani bayar harga berapapun untuk mencapai hal tersebut. Salah satu bentuk konsistensi yang saya terapkan adalah senantiasa evaluasi dalam proses pencapaian tujuan atau target yang sudah ditetapkan. Nah, intinya saya di sini mau mengisahkan tentang kisahnya Matsushita. Anda tahu Matsushita itu siapa? Mungkin kalau zaman dahulu Matsushita itu terkenal sebagai mesin fotokopi, ya, karena itu fotokopi. Saya bacakan kisahnya. Ini Matsushita, ya. Untuk meringankan beban keluarganya yang miskin di usia 9 tahun, Matsushita kirim ke Osaka untuk menjadi pembantu rumah tangga dan merawat anak majikannya. Ia sangat rajin dan tanggung jawab. Beranjak remaja dengan bantuan majikannya, ia mendapatkan pekerjaan di pabrik sepeda sebagai teknisi. Di luar tugasnya sebagai teknisi, ia melakukan berbagai hal lainnya untuk membantu perusahaan. Ia mulai belajar dan mengerti cara mengelola usaha. Di usia 16 tahun, ia pindah pabrik ke Osaka Electric Light dan bertugas di bagian perbaikan kabel. Setelah 2 tahun bekerja, ia memutuskan untuk sekolah malam di Kansai Industry di Osaka. Pemuda ini bekerja sambil berlayar. Ya, terus meningkat hingga usia 22 tahun. Ya, dia meniti karir di usia 22 loh ya. Ya, dia akan mandor. Setelah 7 tahun bekerja, ia memutuskan berhenti dan memulai usaha sendiri pada tahun 2018. Saat itu dia hanya punya tabungan 20 yen dan uang pesangon 42 yen. Ia memulai bisnis di rumah kontrakan berukuran 40 meter persegi. Perusahaannya itu yang menjadi cikal buat raksasa Panasonic. Jadi kalau Anda tahu Panasonic, ya sekarang ini jual dalam bentuk kulkas, AC, ya televisi, itu Panasonic yang sekarang merupakan produser elektronik terbesar di Jepang. Tahun 2009, perusahaan yang berbasis di Kadoma, Jepang ini menghasilkan pendapatan senilai 77 miliar US dollar dengan keuntungan bersih 4,3 miliar. 77 miliar US dollar itu miliar US dollar itu sama dengan 1,5 triliun. Berarti kalau kali 10 ya itu hampir 100 triliun lebih omset penjualan. Bersih 4,3 miliar. Karyawannya hampir 300.000 orang. Hal utama Konosuke Matsushita memang bukan uang saja, tapi kemauan keras untuk belajar. Bekerja keras dan sebaik mungkin, serta keuletan dan komitmen untuk terus berkembang. Sebagai pembelajar tanpa henti, Matsushita tidak segan-segan belajar setelah pulang jam kerja untuk meningkatkan pengetahuannya. Kisah hidup dan perjuangan Matsushita semakin menegaskan bahwa pantang menyerah ulet itu harus diikuti dalam situasi kondisi apapun. Saya selalu bicara, orang bodoh dikalahkan orang pandai. Orang pandai dikalahkan orang yang beruntung. Orang beruntung dikalahkan orang yang ulet dan ikhlas. Bukan dikalahkan orang dalam ya. Netizen bicara aneh-aneh aja ya, dikalahkan orang dalam katanya.